Putri, 29 tahun. Ia tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggir jalan Desa Sukamaju, Jawa Barat. Udara pagi yang lembab menyelimuti kamarnya. Tirai jendela menari perlahan diterpa angin. Ia duduk di tepi kasur, menghela napas panjang sebelum mulai bersiap untuk bekerja. Hari itu ia mendapat jadwal shift sore hingga malam di minimarket tempatnya bekerja di kecamatan sebelah. Biasanya ia berangkat sekitar jam 14 lewat 30 menit, menempuh perjalanan 30 menit dengan motor sambil menyiapkan makan siang sederhana nasi goreng dan teh manis hangat. Putri menyalakan radio kecil yang sering menemaninya. Lagu-lagu pop lama terdengar lembut, memberi suasana tenang. Namun, entah kenapa, pagi itu terasa sedikit berbeda. Burung-burung di halaman tidak berkicau seperti biasa. Sesekali, ia mendengar suara langkah kecil di dapur. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Putri mengabaikannya. Mungkin cuma tikus, gumamnya sambil tertawa kecil. Mencoba menepis rasa tidak nyaman. Setelah mengenakan seragam merah dengan name tag bertuliskan Putri A, ia mengambil helm dan tas selempang kecil berisi dompet, ponsel, dan kunci motor. Ia sempat berdiri di depan cermin, merapikan rambut, dan tanpa sadar berucap pelan, "Semoga hari ini lancar. Jangan aneh-aneh lagi ya." Sekitar jam 14 lewat 20 menit, Putri menyalakan motor bebek tuanya. Jalan menuju minimarket, melewati area perkebunan karet dan beberapa rumah tua yang sudah tak berpenghuni. Di tengah perjalanan, ia sempat melihat asap tipis dari kejauhan di sisi kiri jalan. Saat menoleh, seolah ada bayangan seseorang berdiri di antara pohon karet. Dia menatapnya. Putri mempercepat laju motornya. Hatinya mulai tak tenang, tapi ia terus melaju hingga akhirnya lampu neon merah muda minimarket tempatnya bekerja mulai terlihat dari kejauhan. Ia menarik napas lega. "Alhamdulillah, sampai juga," katanya sambil memarkir motor di samping toko. Ia masuk ke dalam minimarket, menyapa teman shiftnya yang sedang menghitung stok barang. Namun, tanpa sadar, bayangan dari luar kaca pintu otomatis masih tampak menatap ke arahnya. Bayangan tinggi dengan bentuk tubuh samar, berdiri di bawah pohon karet di seberang jalan. Malam itu, sekitar pukul 9, Putri yang berbaju merah muda sedang menjaga kasir sendirian. Rekannya izin pulang lebih awal karena anaknya sakit. Suara kulkas minuman berdengung pelan. Sementara lampu neon di atas meja kasir berkedip-kedip. Putri menatap layar monitor CCTV. Dan di salah satu kamera terlihat bayangan seseorang berdiri di depan rak roti. Padahal ketika ia menoleh, rak itu kosong. Putri berusaha menenangkan diri. Ia memutar lagu pelan dari ponselnya agar tidak terlalu sunyi. Namun dari arah gudang belakang terdengar suara seperti botol jatuh. Ia memanggil, "Siapa di sana?" Tapi tak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu gudang, semua botol masih tersusun rapi. Hanya satu hal yang aneh ada. Sandal kecil basah di lantai. Padahal lantai toko baru saja dipel. Sekitar pukul 10 lewat 15. Bel pintu otomatis berbunyi.
seorang ibu parubaya, masuk, membeli air mineral dan roti. Putri menyapanya seperti biasa. Namun saat ibu itu hendak membayar, tangan Putri tanpa sengaja menyentuh tangan ibu itu dingin, seolah es ketika Putri menatap wajahnya. Kulit wajah ibu itu terlihat pucat dan mata hitamnya kosong menatap ke depan tanpa ekspresi. Setelah transaksi selesai, ibu itu berjalan keluar dan lenyap sebelum mencapai parkiran. Setelah kejadian itu, Putri gemetar tapi berusaha profesional. Ia menutup mesin kasir dan menulis laporan harian. Saat hendak mengunci pintu depan, pantulan kaca memperlihatkan dirinya sedang berdiri di depan. Tapi di belakang pantulan itu tampak sosok lain dengan seragam sama, berdiri tanpa wajah. Putri segera berlari keluar dan menutup pintu rapat-rapat. Putri menyalakan motornya. Tangannya masih gemetar. Jalan menuju kontrakan sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan tiupan angin dari pepohonan di tepi jalan. Ketika motor melewati kebun pisang, ia melihat di kaca spion seolah ada seseorang duduk di jok belakang, memakai seragam yang sama dengannya. Ia tak berani menoleh, hanya menambah kecepatan hingga lampu rumah mulai terlihat. Pagi itu, Putri mencoba menenangkan diri. Ia baru saja mandi dan berniat melupakan kejadian aneh semalam. Suara ayam berkokok dan bau tanah basah sisa hujan membuat suasana sedikit lega. Ia keluar rumah dengan daster dan membawa tas belanja menuju warung sayur di ujung gang. Saat sedang memilih sayur, Putri disapa oleh Bu Lilis, pemilik warung yang ramah. "Loh, kamu kerja di minimarket depan perempatan ya?" tanya Bu Lilis. Putri tersenyum. "Iya Bu, baru seminggu, tapi semalam agak aneh. Lampu sering mati nyala." Bu Lilis tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah serius. "Kamu bilang kerja di minimarket itu, bukannya tempat itu sudah lama tutup, Nak?" Bu Lilis lalu menunduk. Suaranya pelan. "Dulu minimarket itu kebakaran. Sekitar 2 tahun lalu kasirnya meninggal di dalam. Katanya waktu itu dia sendirian shift malam. Lampu juga sering mati. Setelah itu tempat itu ditutup permanen. Tapi anehnya, beberapa warga masih suka lihat lampu di dalam nyala tiap malam." Putri membeku, tangannya gemetar memegang kantong sayur. Ia berusaha tertawa, tapi suaranya patah di tenggorokan. Putri langsung pulang tanpa banyak bicara. Di sepanjang jalan, pikirannya berputar cepat. Ia mencoba membuka pesan di ponselnya, mencari nama manajer tempat ia kerja, tapi pesan terakhir hanya berisi teks aneh. "Terima kasih sudah jaga toko malam tadi. Nomor pengirim tidak lagi aktif." Sepulang dari warung, Putri duduk lama di depan rumah. Ia mencoba mengingat-ingat. Semalam, ia benar-benar membuka kasir, melayani pembeli, bahkan sempat menghitung uang hasil penjualan. Semua terasa nyata. Namun ucapan Bu Lilis terus terngiang. Tempat itu sudah tutup sejak 2 tahun lalu. Hatinya berdebar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar bekerja di minimarket atau hanya di tempat yang menyerupainya. Sore itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Putri mengambil jaket dan berangkat ke arah minimarket. Jalanan sepi,
Angin sore membawa suara jangkrik dari sawah di pinggir desa. Ia tiba di depan bangunan itu. Pintu kaca buram, papan nama kusam, dan debu tebal di setiap sisi jendela. Namun anehnya, dari celah pintu terlihat rak-rak masih tertata rapi. Lampu di dalam seperti menyala redup, berpendar lembut, seolah menunggu seseorang masuk. Putri menempelkan telinganya di kaca. Ada suara samar seperti suara mesin kasir terbuka. Lalu terdengar suara perempuan lembut, sangat pelan. Mbak Putri, shift malam lagi ya? Putri mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Ia berlari pulang tanpa menoleh lagi. Malamnya Putri demam tinggi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di belakang kasir. Lampu menyala terang. Pembeli datang silih berganti. Tapi ketika ia menatap wajah mereka, semuanya pucat. Dengan mata kosong dan bibir biru. Seorang perempuan berseragam minimarket berdiri di belakangnya. Wajahnya sama persis seperti dirinya. Giliran kamu jaga malam ini, Putri. 2 hari setelah kejadian itu, warga sekitar digemparkan oleh kabar hilangnya Putri. Motor bebeknya ditemukan di pinggir jalan, tak jauh dari minimarket tua. Itu kuncinya masih tergantung, helm tergantung di kaca spion. Tapi tak ada jejak Putri. Polisi datang memeriksa, namun tak menemukan apapun selain bekas pijakan kaki yang berhenti tepat di depan pintu minimarket yang tertutup rapat. Petugas mencoba memeriksa CCTV di sekitar jalan. Salah satu kamera dari warung sebelah menampilkan sosok Putri berjalan ke arah minimarket malam itu. Ia terlihat membuka pintu dengan santai lalu menghilang begitu saja di dalam. Tak ada rekaman ia keluar. Namun yang lebih aneh, di menit terakhir sebelum video berakhir, tampak lampu di dalam minimarket menyala terang dan sosok Putri lain berdiri di balik kaca tersenyum menatap ke arah kamera. Seorang warga tua, Pak Amin, akhirnya buka suara. Ia berkata bahwa dulu ada pegawai kasir bernama Putri juga yang meninggal di tempat itu akibat kebakaran listrik 2 tahun lalu. Sejak itu, banyak yang melihat sosok perempuan berhijab berdiri di dalam minimarket setiap malam, seolah masih menunggu giliran kerja. Warga menyebutnya kasir yang tak pernah pulang. Malam berikutnya, sekitar pukul 11, lampu di dalam minimarket yang sudah lama mati tiba-tiba menyala sendiri. Di dalamnya tampak rak yang rapi dan meja kasir yang bersih seperti dulu. Dan di balik kaca tampak sosok perempuan berhijab dengan seragam minimarket berdiri diam, tersenyum ke arah jalan. Beberapa pengendara yang melintas mengaku melihatnya dan mendengar suara lirih dari arah dalam. Selamat datang di minimarket kami. Kini bangunan itu benar-benar dikosongkan. Namun sesekali warga yang lewat saat dini hari masih mendengar suara scanner kasir berbunyi pelan dari dalam. Dan jika diperhatikan dari luar kaca, masih terlihat bayangan seragam merah minimarket bergerak pelan, seperti sedang melayani pembeli yang tak terlihat.